Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Fathahilah di channel NLP Spiritual Motivasi. Dan pada video ini saya akan membahas mengenai bagaimana rahasia seorang pawang hujan yang katanya bisa menggeser mendung atau menahan air hujan sehingga tidak turun seketika itu, melainkan bisa digeser atau ditunda di waktu yang lain. Nah, pertanyaannya adalah apakah manusia itu memang betul-betul bisa melakukan hal tersebut atau memang itu kebetulan? Nah, mari kita bahas setelah yang satu ini. Nah, tentu teman-teman semuanya sudah tidak asing ya mengenai istilah pawang hujan. Mungkin di daerahnya masing-masing juga ada seorang yang profesinya sebagai pawang hujan. Dulu kebetulan sekali saya pernah memiliki family ya, seorang kakek yang luar biasa sakti yang katanya beliau bisa menggeser hujan atau menunda sehingga air hujannya tidak turun saat itu juga karena ada hajatan misalkan. Nah, yang jadi pertanyaan kita adalah apakah hal itu bisa terjadi atau hal itu bukan sebuah kebetulan ya? Jawabannya adalah kemungkinan itu terjadi dengan dirinya sendiri, yakni alam semesta atau katakanlah mendung itu bisa dikendalikan dengan kekuatan pikirannya. Nah, sebenarnya kalau kita kaji lebih mendalam, memang manusia itu bisa terkoneksi dengan alam semesta ya. Kalau secara ilmu fisika kuantum, manusia itu adalah satu-satunya makhluk yang memiliki getaran energi terbesar di alam semesta ini ya. Karena secara ilmu kuantum kan seluruh alam semesta ini sebenarnya adalah gelombang energi dan manusia adalah satu-satunya makhluk yang memiliki gelombang energi yang paling besar di alam semesta. Sehingga dari sini saja wajar dan masuk akal kalau manusia itu bisa mengendalikan alam, mengatur alam. Makanya kita disebut sebagai Khalifatullah fil Ardi atau pemimpin di muka bumi ya, atau yang menjadi wakil Tuhan, artinya memiliki potensi ketuhanan dalam diri kita sehingga kita bisa mengelola alam semesta ini dengan baik. Nah, kata-kata mengelola sebetulnya adalah mengatur alam semesta, mengendalikan alam semesta ini dengan diri kita, namun dibarengi dengan rasa yang bijaksana, dibarengi dengan etika, dengan ilmu yang baik, sehingga apa yang kita atur di alam semesta ini menjadi baik, menjadi dampaknya itu baik, tidak merugikan umat manusia itu sendiri. Nah, salah satu yang bisa kita gunakan adalah kekuatan pikiran kita atau kekuatan fokus kita untuk menggeser hujan. Tidak hanya pawang hujan, tapi kita sendiri pasti pernah itu, meskipun tidak sering ya, tapi kadang-kadang kita bisa menunda hujan atau menggeser hujan dan lain sebagainya. Ini contoh saya pribadi ya. Saya pernah suatu ketika itu kan keluar rumah. Nah, awannya mendung sekali, gelap banget. Saya yakin di daerah yang saya tuju itu sudah hujan. Kenapa? Karena mendungnya itu luar biasa gelap. Saya yakin itu sudah hujan. Namun dalam hati saya batin, nanti kalau saya sudah sampai di tempat yang saya tuju, hujannya sudah reda. Saya berangkat itu dengan keyakinan. Nah, sampai di sana apa yang terjadi? Hujannya sudah betul-betul reda. Bekasnya ada di aspal, di tanah itu banyak air mengenang. Nah, itu bukti kalau yang saya batinkan itu terjadi. Nah, pertanyaannya apakah ini kebetulan ataukah tidak? Ya, wallahu alam, saya juga nggak tahu. Kadang-kadang itu terjadi, kadang-kadang juga tidak terjadi. Seperti itu. Nah, pernah suatu ketika saya lagi di jalan, hujan lebat. Saya minggir di tepi jalan ya, mencari ayub-ayuban itu istilahnya. Kemudian saya batin dalam hati, nanti setelah 15 menit hujannya pasti reda. Nah, saya tunggu beberapa menit, ternyata hujannya reda tepat setelah 15 menit sesuai yang saya batinkan itu. Nah, hal ini apakah kebetulan ataukah memang pengaruh dari pikiran saya? Ya, wallahu alam, saya juga nggak tahu pasti ya. Namun hal ini pernah terjadi tapi juga sering tidak terjadi. Artinya itu bisa menjadi sebuah kebetulan atau memang saat itu saya berhasil menggunakan kekuatan pikiran saya untuk mempengaruhi mendung atau mempengaruhi hujan sehingga terjadi sesuai apa yang saya prasangka, sesuai dengan apa yang saya niatkan tersebut. Nah, kalau bagaimana dengan pawang hujan yang katanya selalu berhasil
untuk menggeser air hujan, membendung air hujan sehingga tidak turun saat itu juga. Ya bisa terjadi, itu sangat mungkin. Kenapa? Karena basicnya dia memiliki kekuatan pikiran, dalam arti dia punya fokus yang sangat kuat sehingga bisa menselaraskan energi pikirannya dengan mendung, dengan awan. Sehingga kalau sudah selaras, ini bisa diniatkan atau bisa dikehendaki untuk digeser kemanapun. Simple ya. Jadi intinya adalah sejauh mana kita bisa menselaraskan antara energi pikiran kita dengan energi dari awan ya. Kalau sudah selaras, maka tinggal kita niatkan ke arah mana mendung tersebut kita kehendaki, ke arah utara, selatan, barat, dan sebagainya, atau ditahan terlebih dahulu supaya nggak turun saat itu. Nah, secara teori simpel seperti itu ya. Namun usaha untuk menselaraskan antara pikiran kita ya, energi yang dipancarkan oleh pikiran kita, perasaan kita dengan energi awan atau mendung, ini bukan perkara yang mudah. Ini perlu latihan yang intensif sekali. Sehingga orang-orang yang katanya pawang hujan itu pasti dia punya ritual khusus. Sebetulnya itu adalah cara mereka untuk melatih konsentrasi dan melatih untuk menselaraskan energi dirinya ya dengan mendung atau awan, kira-kira seperti itu. Lantas kalau kita sendiri, kenapa kadang-kadang berhasil, kadang-kadang juga gagal? Ya mungkin waktu berhasil itu kita sedang bisa menselaraskan antara pikiran kita dengan alam atau dengan mendung ya. Kemudian kita niatkan untuk berhenti atau kita niatkan untuk ditunda sebentar seperti itu. Nah, tetapi kadang pula kita gagal atau nggak berhasil. Itu pasti kita mungkin dalam hati ada rasa tergesa-gesa, ada rasa memaksa, sehingga hal ini berpengaruh sama frekuensi yang kita keluarkan, frekuensi energi, getaran energi yang kita keluarkan, sehingga tidak matching dengan gelombang energi awan atau mendung, sehingga apa yang kita niatkan itu terkesan memaksa dan tidak terjadi. Nah, sebetulnya kalau kita pikir lebih jauh lagi, kekuatan pikiran kita itu tidak hanya bisa berpengaruh pada awan, tetapi bisa berpengaruh kepada lingkungan kita, kepada tumbuhan yang ada di sekitar kita, pada hewan-hewan yang ada di sekitar kita, atau bahkan ke orang yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena manusia itu adalah getaran energi yang terbesar di alam semesta ya. Kalau menurut ilmu fisika kuantum, ya semua alam semesta ini kan getaran gelombang energi. Dan manusia adalah satu-satunya makhluk yang memiliki gelombang energi yang terbesar di alam semesta. Nah, dari sini menjadi sangat wajar, menjadi sangat masuk akal kalau manusia itu bisa mengendalikan alam. Nah, termasuk mendung atau awan yang sangat gelap itu. Sehingga hal ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi pawang hujan atau hal yang lain. Nah, hal ini terlepas dari boleh tidaknya secara agama ya. Ya wallahu alam, karena manusia punya kepentingan masing-masing tergantung niatnya ya. Kalau memang niatnya itu menentang alam, menentang sunatullah, pasti itu hukumnya adalah nggak boleh. Tetapi kalau niatnya itu untuk kebaikan, misalkan ada orang yang hajat supaya hajatnya itu terjadi dengan lancar ya, ya boleh-boleh saja. Tetapi dalam hati orangnya yang menjadi pawang hujan tidak boleh ada niat untuk mengatur alam atau bertindak sebagai seolah-olah Tuhan ya. Itu kan sangat tidak etis. Kalau saya pribadi sih saya kurang serak untuk mencari pawang hujan ya untuk apa juga ya, karena memang secara pribadi itu hujan kan pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa, rezeki ya berupa air ya. Kemudian kalau kita tolak, kita hentikan, kita geser, itu kan artinya kita menolak rezeki dari Allah. Kita menolak nikmat berupa air yang sangat lebat itu. Nah, tetapi ya sekali lagi hal ini tergantung niat masing-masing orangnya juga ya. Karena kebetulan saya pribadi juga pernah memiliki seorang kerabat ya. Beliau masih kakek saya ya, kakaknya kakek saya. Beliau juga pernah berprofesi sebagai pawang hujan di desa ini, di desa saya. Nah, kemudian yang menjadi pokok bahasan kita adalah apakah kekuatan pikiran kita ini bisa mempengaruhi anak kita, tumbuhan kita yang kita kelola, atau bahkan binatang ternak yang kita miliki, atau bahkan juga orang-orang di sekitar kita. Iya, sangat bisa berpengaruh karena
Intinya itu tadi, kita memiliki perhatian, ya, perasaan kita sampaikan, kita selaraskan dengan objek yang kita tuju. Bisa ke anak, bisa ke uang juga, bisa ke tumbuhan, bisa ke air, ikan, hewan-hewan di sekitar kita, bahkan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu bisa menangkap vibrasi energi dari dalam diri kita. Contoh mudah seperti ini, kalau misalkan kita marah, pasti orang-orang di sekitar kita juga tahu kalau kita marah. Ada energi yang tidak enak, ada energi yang negatif yang menuju kepada mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan dampak buruk dari kemarahan kita, seperti itu. Termasuk lagi contoh yang paling real yang bisa kita alami secara langsung adalah kalau kita menjadi orang tua, kita memiliki perhatian yang baik kepada si anak, maka dari situ kita sedang mematchingkan atau sedang menselaraskan antara energi diri kita dengan energi si anak, sehingga kita mudah untuk mempengaruhi anak tersebut untuk menjadi anak yang baik atau menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang mudah diatur, berbenah diri dan sebagainya. Sehingga mohon maaf kalau ada orang tua, kenapa kok dia merasa kesulitan untuk memperhatikan anaknya, merasa kesulitan untuk mengatur anaknya menjadi anak yang baik. Bisa jadi karena perhatian kepada si anak itu kurang terjadi, itu kurang terjalin dengan baik, sehingga nggak ada keselarasan energi dari situ. Dan dampaknya adalah apa yang dia niatkan untuk mengatur kebaikan si anak itu nggak terjadi. Namun kalau kita punya perhatian yang baik kepada si anak, ya, perhatian yang positif, penuh kasih sayang, maka apa yang kita niatkan kepada si anak itu bisa terjadi. Misal kita niat untuk menjadikan anak itu soleh atau solihah, kita niat menjadikan anak ini menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, menjadi anak yang makmur ekonominya, itu bisa saja terjadi. Kenapa? Karena sudah ada keselarasan antara energi diri kita dengan energi si anak. Nah, begitu pula kalau misalkan yang kita tuju adalah finansial, ya, misalkan kita mengeluarkan uang, kita berbelanja, kemudian di situ ada perasaan benci, ada perasaan kurang serak dengan uang yang kita keluarkan tersebut. Misalkan kita beli sembako tapi ada perasaan takut miskin, ada perasaan kekurangan, maka energi inilah yang ditangkap oleh uang, sehingga vibrasi kita untuk kemakmuran itu kurang matching. Dan dampaknya apa ya, apa yang kita niatkan untuk menjadi orang yang lebih makmur itu tidak terjadi atau bahkan sulit terjadi. Kenapa? Karena ketika kita mengeluarkan uang, yang terjadi adalah vibrasi negatif, ya. Niat kita untuk menarik uang itu vibrasinya negatif. Kenapa? Karena kita memiliki perasaan yang negatif yang kita unggah ke alam semesta. Nah, ini bahasanya menjadi melebar ini ya. Tadi masalah pawang hujan, ya, sampai ke masalah anak, ke masalah finansial dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya secara basic sama, yakni kita memiliki frekuensi energi yang kita munculkan dari dalam diri kita. Kita matchingkan, kita selaraskan dengan apapun yang kita tuju, ya, kepada anak, kepada lingkungan kita. Kalau kita punya tumbuhan, ya ke tumbuhan. Kalau kita ke alam, ya ke alam, ke mendung, ke apapun itu yang menjadi objek perhatian kita. Kemudian kita niatkan untuk apa, seperti itu. Namun tentu saja tidak semua bisa kita kendalikan, ya. Mungkin sebatas mendung yang bisa dikendalikan oleh manusia, ya, menjadi pawang hujan. Lantas kalau mengendalikan bulan atau mengendalikan matahari, tentunya hal itu tidak bisa karena di luar kemampuan manusia, ya. Jadi manusia kemampuan akal pikirannya, kekuatan pikirannya itu terbatas. Kalau menurut saya pribadi terbatas pada mendung saja. Itu hak yang diberikan kepada manusia dari Tuhan itu sendiri. Sehingga mungkin tujuannya adalah supaya manusia itu tidak terlalu menyombongkan diri, bisa jadi. Tetapi kekuatan pikiran yang kita miliki lebih banyak, harusnya ya lebih banyak kita gunakan untuk kemakmuran hidup kita. Seperti itu. Baik, itu saja, mudah-mudahan dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.